Halo Insiders Indonesia ya, kembali lagi di channel Indonesia Insights. Jadi gini, ada beberapa orang, apalagi kalangan milenial saat ini ya, punya sebuah problem ya, banyak sekali gitu ya, yang masuk ke kita gitu ya. Selalu intinya tuh sama, kenapa mereka merasa tidak bernilai gitu ya, mengapa mereka merasa direndahkan, nggak bernilai lah istilahnya, nggak bernilai di lingkungan keluarga, nggak bernilai di lingkungan kerja, atau di lingkungan sekolah, atau di lingkungan kuliah gitu ya. Kenapa mereka tidak merasa dirinya itu bernilai gitu ya. Nah, kita mesti pahami dulu apa sih nilai itu, atau seberapakah nilai kita gitu ya, yang menurut kita pantas gitu ya. Ini ada sebuah cerita menarik gitu ya. Sebuah cerita ini mungkin kalian udah pernah dengar, cuman gue mau cerita dulu ya. Jadi anggap ini ada seorang ayah gitu ya, ada seorang ayah anaknya gitu ya. Anaknya sama punya problem gitu. Pak, aku kok nggak bernilai gitu ya, di mata teman-teman aku nggak bernilai, di lingkungan kerja aku juga nggak dihargain gitu ya. Terus si bapaknya ini cuma bilang, coba ini bapak ada jam tua, kamu ke toko jam seberang tanyain harga jam tangan ini berapa. Anaknya malah bingung gitu kan, dia lagi punya dilema gitu ya, malah disuruh ke toko jam seberang tanya harga jam. Ya udah, aku tanya dulu ya pak, akhirnya gitu, dia akhirnya ke toko jam seberang, dia tanya sama yang punya toko gitu ya, Om ini harganya berapa sih kalau jam tangan ini mau dijual gitu ya. Terus yang punya toko bilang, ini kalau mau dijual harganya paling 500.000, dia bilang. Akhirnya si anak tadi bawa balik jamnya, bilang ke bapaknya gitu ya, Pak jamnya di sama toko depan ditawar 500.000. Nah sekarang kamu coba bawa jamnya ya, bawa jamnya ke toko antik, ke toko barang antik itu di dua gang seberang sana. Akhirnya si anak bingung, ya udah aku coba tanya dulu ke sana ya, tanya ke sana, dia bawa ke toko barang antik, dia tanya. Terus si anak balik lagi bilang sama bapaknya, Pak, sama toko jamnya sama toko barang antiknya ditawar 50 juta Pak katanya. Kok bisa ya, yang tadi kan 500.000 di toko jam tadi, di toko barang antik malah ditawar 50 juta. Bentar, sekarang kamu coba, papa ada seorang teman nih, seorang teman papa itu punya lelang barang antik. Kamu coba tanyain kisaran berapa harga jam ini gitu ya. Kemudian si anak tadi pergi ke teman bapaknya tadi, kemudian tanya. Gak lama si anak balik bilang, Pak jamnya ditaksir 1 miliar, dia bilang gitu kan. Kemudian si bapak bilang, gitu pula dengan kamu akan dinilai dan dihargain tergantung dari lingkungan tempat kamu berada. Saat ini kamu berada di lingkungan mana? Kok kamu merasa direndahkan? Mungkin karena tidak berada di lingkungan yang pas dan tepat gitu ya. Nah, kalau kita ingin punya sebuah harga, sebuah nilai yang menurut kita bagus, kita ingin dihargain nih, harus nilai kita seberapa, ya kita lihat dulu lingkungan kita seperti apa. Apakah lingkungan kita bisa menilai kita sesuai dengan nilai yang kita inginkan gitu ya. Nah, kalian kalau tahu produk ya, kalau tahu produk ada sebuah minuman soda gitu ya, kita bilang aja Coca-Cola gitu ya. Coca-Cola ada nggak sih di warung kaki lima? Ada ya. Kalau di warung kaki lima dia harga berapa? Paling cuma sekitar berapa, 5.000 itu udah sama es batu sama gelas gitu ya. Tapi Coca-Cola kalau kita beli, kita naik lagi nih, kita beli di restoran fast food kayak di McDonald gitu ya, harganya udah beda lagi gitu ya. Dengan porsi yang lebih sedikit kita dapat dari warung kaki lima, kita bayar harganya mungkin 2-3 kali lipat gitu ya. Belum kalau kita beli Coca-Cola itu di restoran bintang 5 gitu ya, kalau di restoran bintang 5 atau di hotel gitu ya, itu hitungannya harganya udah hampir 10 kali lipat gitu ya dari harga yang biasanya kita beli di kaki lima. Produknya sama, mereknya sama, brandnya sama, tapi di mana dia dijual harganya akan berbeda gitu ya. Jadi itu adalah sebuah nilai. Nah, kalau kita ingin dihargain orang atau kita pengen memiliki nilai, ya kita lihat dulu lingkungannya. Kalau lingkungan itu sudah tidak cocok dan tidak bisa menilai kita sebagaimana mestinya ya, berarti apa yang perlu kita lakukan? Nah gitu ya, berarti kita ada suatu pepatah bilang ya, kalau kamu nggak suka di tempat kamu berada, ya pindah. Kamu tuh bukan pohon gitu ya, move, you're not a tree gitu ya. Jadi intinya kayak gitu. Kalau misalnya kita ngerasa kita nggak dihargai oleh lingkungan kita, ya kita pindah gitu loh. Atau kita mengusahakan segala sesuatu yang menaikkan nilai kita. Menaikkan nilai itu bukan berarti kita bilang, aku bisa ini nih, aku bisa ini, aku punya project ini, aku bisa ini. Bukan. Yang membuat kita bernilai adalah seberapa besar skill dan knowledge yang kita sudah punya gitu ya. Seberapa besar kita mau buka diri kita untuk kesempatan dan wawasan baru gitu ya. Intinya nih gini, ada orang bilang berubah gitu ya, keluar dari zona nyaman. Bukan itu masalahnya. Zona nyaman adalah perubahan menuju sesuatu yang kita inginkan. Sisi kreativitas kita adalah
bukan berubah 180 derajat, bukan, tapi kita upgrade yang apa kita bisa, upgrade yang apa kita punya gitu loh. Kalau kita merasa kita tidak bernilai saat ini, berarti apa yang perlu kita upgrade dari diri kita gitu ya, agar kita bisa mempunyai nilai di tempat tersebut gitu. Jadi kalau kalian merasa direndahkan, merasa diejek, merasa kalian tidak punya nilai di saat tempat kalian saat ini, nah coba introspeksi deh dari diri sendiri gitu ya. Kalau kalian lihat NLP series, bahwa pilar 1 adalah yang bertanggung jawab atas diri saya adalah 100% saya sendiri yang bertanggung jawab gitu ya. Berarti apa yang harus saya lakukan agar saya mempunyai nilai di tempat itu gitu ya. Atau misalnya tempat kita salah, kitanya bernilai tapi kita tetap di tempat lingkungan yang seperti tidak ada nilainya gitu, nggak bisa menilai kita dengan bagus gitu ya. Sama seperti jam tangan tadi ya, dia bernilai tapi karena di tempat yang salah, di toko jam tangan ya, dia nilainya hanya berapa, 500.000 gitu ya. Tapi kalau ke museum gitu ya, ke museum dia naik 50 juta, tapi kalau mau dilelang dan ditaksir harganya 1 miliar. Jadi memang jamnya sama gitu loh. Begitu pula diri kalian gitu ya, diri kalian yang saat ini, nama kalian siapa, diri kalian adalah siapa, nilai kalian seberapa. Kalau nilai menurut kalian, nilai kalian lebih tinggi gitu ya, kalau ke tempat itu wah mereka nggak bisa ngargain skill dan knowledge saya, ngapain kalian tetap di situ gitu loh. Ngapain kalian berada tetap di lingkungan yang menurut kalian tidak bisa menilai diri kalian dengan sempurna ya. Untuk itu, untuk kalian biar lebih paham dari nilai ya, jadi kenapa tadi ada ini ya, sebuah cerita aja ya, dimana kita ini kenapa sih aku ini nggak bernilai gitu ya, kenapa aku nggak punya nilai ya. Coba introspeksi dulu, jangan-jangan lingkungannya yang salah, jangan-jangan kitanya memang kurang skill dan wawasan dan knowledge yang cukup untuk kita punya nilai kayak gitu ya. Untuk itu sekian dulu, dan juga kalian jangan lupa juga untuk di like ya, dan di subscribe, dan juga dinyalakan loncengnya ya, agar langsung dapat update terbaru dari kita ya. Dan untuk kalian juga untuk lebih motivasi, terinspirasi lagi, bisa join grup WhatsApp, ada linknya di bawah, dan juga boleh tinggalkan komentar. Dan untuk itu sekian dulu, dan salam Indonesia Insight.